Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Kali ini saya tergelitik juga untuk ikut komentar ya yang sekarang belakangan ini cukup heboh yang disuarakan oleh masyarakat, terutama pengamat, yaitu tentang bagi-bagi jabatan komisaris yang tidak pada tempatnya karena orang-orang tersebut uh, tidak memiliki kompetensi atau kapasitas untuk menjabat sebagai komisaris. Karena kita jangan lupa bahwa komisaris ini sangat memiliki peran yang penting, ya, tupoksinya itu sangat penting karena dia mewakili pemegang saham, yaitu dalam hal ini mewakili pemerintahan Bapak Prabowo, mewakili rakyat untuk satu memberikan arahan yang baik dan benar kepada Dewan Direksi dalam menjalankan usahanya. Di samping itu juga sekaligus mengawasi pelaksanaan daripada arahan tersebut. Ya, jadi sehingga diperlukan kompetensi dan kapasitas serta keberanian dalam memberikan tindakan, ya. Jadi sangat krusial fungsi dari tupoksi daripada komisaris ini. Nah, bila diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kompetensi, sehingga dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan, maka dia hanya menerima gaji buta. Maka ini hanyalah menghambur-hamburkan uang rakyat, dan tentunya pada arti yang lain sama juga hanya memperkaya orang, karena dia tidak memberikan kontra prestasi yang sebagaimana mestinya. Nah, kalau hanya memperkaya orang, maka ini menjadi delik korupsi, ya, karena tidak ada kontra prestasinya. Jadi karena itulah saya ingin mengingatkan Pak Prabowo, waspadalah, waspadalah, karena kalau memberikan jabatan komisaris dengan gaji dan fasilitas yang besar kepada orang yang tidak memiliki kompetensi atau kapasitas, sehingga dapat diartikan hanya memperkaya orang, maka itu menjadi korupsi, ya, karena itu uang rakyat yang menjadi terhambur-hambur. Nah, untuk membalas budi, membalas jasa kepada orang-orang yang memberikan kontribusi jasa kepada dalam masa kampanye, itu sih sah-sah saja, ya, boleh. Hanya tinggal caranya, ya. Jadi tetap boleh kita dapat mengerti lah, ya, untuk membalas jasa itu dengan jabatan komisaris contohnya, boleh saja gitu. Namun jangan sembarangan. Kita cari solusinya yang baik, yaitu misalnya si A memberikan kontribusi di dalam pemenangan pemilu, oke, diberikan dia balas jasa, balas budinya dengan sebuah, misalnya dengan jabatan komisaris. Tetapi bila yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kapasitas, maka jangan yang bersangkutan langsung yang diangkat menjadi komisaris, tapi diberikan kepada dia kesempatan untuk mengendorse siapa yang dia endorse untuk menjadi komisaris yang memiliki kompetensi, kapasitas untuk jabatan komisaris. Nah, mengenai nanti kemudian si yang dia tunjuk menjadi komisaris tersebutlah nanti yang deal dengan yang bersangkutan mengenai apa bagaimana pembagiannya, ya. Nah, sehingga dari sisi pemerintah tetap memberikan jasa, balas jasa, budi baiknya kepada tim yang memberikan kontribusi di dalam pemenangan pemilu, namun di sisi lain tidak mengorbankan uang rakyat, tidak mengorbankan badan usaha milik negara, ya, dengan tetap menempatkan komisaris yang memiliki kompetensi maupun kapasitas dan integritas, ya, sehingga dan juga memiliki keberanian untuk menindaklanjuti hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Nah, saya rasa itu adalah solusi yang terbaik dibandingkan dengan langsung memberikan kepada yang bersangkutan jabatan komisaris, namun yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi
atau kapasitas sebagai komisaris, karena hal ini menjadi bumerang karena hanya memperkaya orang tersebut, sedangkan dia tidak memberikan kontraprestasi, maka itu dapat masuk sebagai hanya memperkaya orang dan menjadi delik korupsi. Saya rasa itu yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai ini melanjutkan praktek-praktek kebiasaan buruk di masa lalu, di masa rejim yang lalu. Saya rasa itu dulu usul saya, kritik saya demi untuk kebaikan Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo memang harus waspadalah. Baik, terima kasih untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.